15 peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram, part 3. Yang ke-11, Nabi Yunus alaihissalam selamat keluar dari perut ikan Nun. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah untuk memberikan dakwah kepada kaumnya, tetapi kaumnya tidak mau mengikuti perintahnya hingga habis kesabarannya. Nabi Yunus alaihissalam pun pergi dengan kemarahan dan merasa bahawa bumi Allah itu luas sehingga beliau bisa berdakwah di tempat lain. Namun yang terjadi adalah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat dirinya harus terjun dari kapal dan dimakan oleh ikan paus. Di malam 10 Muharram, Nabi Yunus AS mendapat 3 kegelapan, yaitu gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, dan gelapnya malam. Lalu Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah untuk dapat keluar dari perut ikan Nun, yang artinya, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Yang ke-12, Allah mengampuni dosa Nabi Daud alaihissalam. Suatu saat Nabi Daud alaihissalam kedatangan 2 orang pemuda yang saling berseteru satu sama lain. Mereka meminta pendapat Nabi Daud dan meminta keputusan yang adil terkait perselisihan mereka. Salah seorang pemuda memiliki 99 ekor domba, menuntut pemuda lainnya yang hanya memiliki 1 ekor domba. Salah seorang pemuda memiliki 99 ekor domba, menuntut pemuda lain yang hanya memiliki 1 ekor domba. Pemuda dengan domba 99 ekor meminta pemuda itu untuk memberinya 1 ekor domba agar bisa menggenapkan menjadi 100 ekor. Lalu Nabi Daud alaihissalam menegur si pemilik 99 ekor domba, tetapi kemudian Nabi Daud mendapat teguran balik dari kedua pemuda tersebut yang ternyata adalah malaikat utusan Allah untuk memberikan peringatan kepada Nabi Daud. Nabi Daud diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sudah memiliki 99 istri dan masih ingin mengambil istri dari Uriah bin Hannan yang hanya punya 1 istri. Menyadari kesalahannya, Nabi Daud alaihissalam pun berdoa memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13, kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman dan dijadikan kerajaan itu megah. Nabi Sulaiman merupakan satu-satunya nabi yang diberikan kekuasaan yang sangat megah. Ia juga tidak hanya menjadi raja bagi umat manusia, tapi juga seluruh makhluk di muka bumi. Bahkan bangsa-bangsa jin dan setan juga tunduk kepadanya. Sebelum bangsa jin dan setan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman pernah diuji akibat dari kesalahannya. Ketika itu setan sempat menduduki singgasana Nabi Sulaiman selama beberapa hari. Di saat itu setan membuat berbagai macam hal seperti ilmu sihir, mantra-mantra, jimat-jimat dan sebagainya. Akibat ulah setan-setan itu, Nabi Sulaiman dituduh sebagai penyihir. Lalu Allah menyampaikan bahawa mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh setan-setan di atas kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, hingga akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertaubat dan berdoa yang artinya, ya Tuhan, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juga pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi. Quran Surah Shad ayat 35. Yang ke-14, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke surga. Sebuah peristiwa besar, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke surga sebagaimana yang telah diceritakan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157 sampai 159 yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikut prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.
Yang ke-15, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah ke kota Madinah. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekkah. Ada begitu banyak ujian yang dihadapinya, penolakan dari kaumnya, bahkan orang terdekatnya, yaitu pamannya. Tidak hanya berupa ancaman secara fisik tetapi juga mental. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah merupakan sejarah penting yang membuka pintu dakwah yang lebih luas. Dakwah Rasulullah menjadi lebih cepat meluas setelah Islam disambut gembira oleh penduduk Madinah. Dan dari awal hijrahnya Nabi itulah diambil penanggalan tahun Hijriyah sampai saat sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab.